Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basel dari kelas 12 Florida. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang Revolusi Amerika. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Perang Revolusi Amerika. Perang Revolusi Amerika ini biasa disebut juga dengan Perang Kemerdekaan Amerika. Nah, Perang Revolusi Amerika ini merupakan perang kemerdekaan Amerika untuk lepas dari Inggris. Oke, setelah itu kita lanjut ke latar belakang dari perang ini. Perang ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, antara lain, yang pertama, terjadinya perang 7 tahun. Nah, perang ini terjadi pada tahun 1756 hingga 1762. Perang ini merupakan persaingan antara Inggris dan Perancis di Amerika. Perang tersebut dimenangkan oleh Inggris. Yang kedua, adanya paham kebebasan politik oleh kaum koloni. Nah, kaum koloni ini merupakan pelarian-pelarian dari Inggris yang mendapatkan tekanan dari berbagai hal. Dan paham kebebasan politik yang dianut oleh kaum koloni ini bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris. Yang ketiga, adanya berbagai jenis pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat. Nah, pajak-pajak ini diantara lain adanya Undang-Undang Gula, Undang-Undang Materai, terus ada Undang-Undang Tonsen, yaitu undang-undang yang mengut pajak dari timah, cat, gelas, dan kertas. Lalu ada Undang-Undang Teh yang mewajibkan kaum koloni untuk membeli teh dari Inggris. Dan latar belakang yang terakhir, adanya kejadian Boston Tea Party, yaitu merupakan bentuk pemberontakan dari kaum koloni terhadap Inggris dengan membuang teh di Boston Harbor. Ya, habis itu lanjut kita masuk ke proses jalannya perang. Nah, awalnya itu perang ini tuh awal mulanya gara-gara yang kejadian tadi yang Boston Tea Party. Nah, dari situ tuh Raja Inggris bertekad buat menundukkan kaum koloni pakai kekuatan senjata. Tapi ancaman itu tuh nggak dihiraukan sama kaum koloni. Lalu kaum koloni mengadakan kongres pada bulan Oktober 1774 di Philadelphia. Nah, kongres itu dinamakan Kongres Kontinental 1. Nah, tujuan dari kongres ini tuh ingin memulihkan hubungan baik antara kaum koloni dengan negara induknya. Tapi di lain tempat tuh udah terjadi peperangan antara kaum koloni dengan prajurit Inggris. Nah, habis itu keputusan yang dibuat dari kongres ini tuh yang pertama, menghentikan segala hubungan dagang dengan Inggris sampai dihapuskannya pajak yang menindas kaum koloni Amerika. Dan kedua, itu menyerukan kaum koloni untuk mempersiapkan diri untuk perang. Dan pada tahun 1775 diadakan kongres kedua dengan keputusan kongres atas nama 13 koloni menyatakan tidak lagi mengakui wewenang parlemen Inggris atas kaum koloni Amerika. Lalu pada Juli 1776 kongres ketiga diadakan dan memutuskan pendeklarasian kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli 1776. Tetapi peperangan tetap terjadi dan makin meluas. Hal itu dikarenakan karena Inggris masih belum bisa menerima kalau Amerika bakal merdeka gitu. Habis itu pemimpin-pemimpin Amerika itu memiliki strateginya itu mereka meminta bantuan kepada negara-negara Eropa yang lainnya, terutama yang punya konflik sama Inggris seperti Perancis sama Spanyol. Dan akhirnya Amerika menang melawan Inggris. Lalu terbentuklah Declaration of Independence, Articles of Confederation, Constitution of United States of America, dan Bill of Rights.
Akhirnya pada tahun 1784, Inggris mengakui kemerdekaan Amerika melalui Perjanjian Versailles. Selanjutnya kita masuk ke dampak dari Revolusi Amerika ini. Yang pertama di bidang ekonomi. Jadi setelah Revolusi Amerika itu, rakyat Amerika jadi nggak mau ngebayar pajak yang jumlahnya besar. Lalu ada juga dampak terhadap dunia. Yang pertama, mendorong bangsa-bangsa lain di Amerika Latin untuk merdeka. Dan kedua, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang terakhir, adanya kebebasan bersaing dalam ekonomi. Ya, segitu saja pembahasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.